Proses ini harus tetap berjalan sebagaimana prosedur hukum yang ada. Artinya apa? Bahwa dari mulai tahap penyidikan, kemudian proses sampai dengan penuntutan di pengadilan, maka itu akan tetap dijalankan. Namun demikian, rambu-rambu undang-undang tetap kita pahami di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 bahwa penahanan untuk ini tidak dilakukan di Polres atau kepolisian, karena memang aturannya demikian. Ini akan dikembalikan kepada keluarga atau dengan lembaga kesejahteraan sosial yang ada di Sumatera Selatan. Maka penempatannya ada di LPKS Dharma Pala ini atau PSR ABH Dharma Pala. Penempatan di sini tidak mengurangi esensi dari proses yang ada. Artinya bahwa sekarang ini teman-teman penyidik tengah melakukan atau bekerja keras mengkebut supaya proses ini tetap berjalan. Anggapan bahwa ada asumsi tidak diproses dengan ditempatkan di sini kemudian ada pernyataan bebas, itu tidak ada. Ya, kami yakinkan lagi bahwa hal tersebut tidak terjadi dan prosesnya akan tetap berjalan. Artinya sebagaimana disampaikan pada rilis terdahulu, ancaman hukuman 15 tahun penjara untuk anak ini akan tetap berproses, hanya saja nanti akan disesuaikan dengan pasal yang dikenakan kepada anak tersebut. Itu yang dapat kami sampaikan. Kami tegaskan bahwa proses hukum tetap berjalan. Tidak ada yang bisa membuat kasus ini menjadi samar. Tidak ada yang bisa, karena keadilan harus ditegakkan. Itu yang bisa kami sampaikan. Terkait dengan pembinaan yang dilakukan di PSRABH ini berjalan sampai dengan proses penuntutan nantinya, sampai dengan proses pengadilan, kemudian dilanjutkan ke pengadilan dan putusan hakim tentunya pada akhirnya. Demikian Bapak. Baik, terima kasih Pak Hendri atas penjelasannya. Menegaskan bahwa asumsi bahwa dengan adanya para pelaku yang di bawah umur yang kemudian berada di sini, kemudian itu mengesampingkan proses hukum, itu tidak benar. Yang proses hukum berjalan, justru proses hukum itu harus sesuai dengan koridor hukum yang harus dipegang oleh penyidik. Kemudian terkait dengan keberadaan mereka-mereka di sini, mungkin dari Pak Dian bisa menjelaskan Pak dari pihak UPTD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan pers sekalian, Bang, ngomong saya ini Pak. Iya, rekan-rekan pers sekalian, setelah kami menerima anak-anak dari Polresta Sumatera Selatan, anak-anak itu kami bina di sini dimulai dari assessment sampai treatment yang kami lakukan. Adapun mereka di sini akan kita lihat sepanjang putusan pengadilan keluar. Jadi setelah putusan pengadilan keluar, kami akan serahkan anak-anak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Hal ini sudah tertuang dalam Permensos dan Undang-Undang 11/12. Saya rasa demikian yang saya sampaikan. Bang, bentuk pembinaannya seperti apa Bang sini Bang? Bentuk pembinaannya kita mulai dari pembinaan fisik, mental, keagamaan, dan keterampilan. Contohnya juga Bang? kedisiplinan. Contohnya apa seperti apa Bang? Ya, kita ajarin mereka sholat, ngaji, selawatan, terus olahraganya juga ada untuk terus keterampilan juga ada perbengkelan motor dan las. Oh, ada keterampilan khusus yang diajarkan? Ada. Apa Bang? Bengkel las tadi Bang? Iya. Bang, sudah ini proses assessment belum? Terus treatment yang diberikan kepada ketiga ABH ini seperti apa? Iya, itu saya jelaskan tadi. Kalau sementara ini mereka sedang menjalankan proses assessment gitu. Tempat tinggalnya Bang itu satu kamar, orang tiga? Satu kamar orang 3. Sel khusus ya? Ruangan khusus? Iya, ruang khusus karena mereka masih di tahap observasi kami gitu. Kami assessment dulu. Keadaannya seperti apa saat ini Bang? Alhamdulillah sehat, nafsu makan normal, terus tidak menunjukkan tanda stres gitu, seperti anak-anak orang pada umumnya. Bang, menunjukkan tanda-tanda penyesalan nggak?
Sepertinya tidak. Artinya seperti alay anak biasa. Iya, anak biasa. Ditonton ya, frustasi dan frustasi. Ya, saya kembalikan. Terima kasih. Mungkin saya berikan kesempatan dulu untuk psikolog dulu, Pak. Baik, terima kasih kepada Bapak Kabid Humas yang telah memberikan waktu kepada kami. Terkait dengan peristiwa yang terjadi pada AA, perlu kami sampaikan bahwa para terduga pelaku berada pada usia di antara 12 sampai 18 tahun. Nah, dalam perspektif psikologi, orang yang berusia di rentang umur tersebut termasuk masa remaja. Masa remaja adalah masa transisi dari anak-anak ke sampai dewasa. Nah, ciri khas masa remaja adalah mereka itu mengalami krisis identitas atau pencarian jati diri. Nah, anak-anak atau remaja yang tumbuh di lingkungan yang kurang penguasaan orang tua, kemudian secara sosial ekonomi menengah ke bawah, itu rentan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan norma atau dengan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat. Kemudian ciri yang lain adalah remaja itu akan mengidentifikasi dengan teman-temannya yang disebut dengan klik atau geng. Nah, jadi norma yang berlaku di lingkungan pertemanan itulah yang mungkin akan dianut oleh para remaja tersebut. Nah, terkait dengan kejadian yang terjadi pada AA, ini adalah salah satu bentuk kenakalan remaja yang cukup ekstrim, ya, karena sampai menimbulkan korban. Ya. Jadi di sini perlu kami sampaikan bahwa kejadian ini keprihatinan kita bersama dan menjadi tanggung jawab kita bersama, terutama di lingkungan sosial masyarakat yang berada di wilayah tersebut. Demikian yang kami sampaikan. Apakah ada perilaku menyimpang untuk anak-anaknya karena dijelaskan kemarin korbannya sudah meninggal kemudian diperkosa kembali atau? Sejauh yang kami periksa belum ditemukan tanda-tanda abnormalitas tersebut. Jadi para terduga pelaku memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dialami dan dilakukan. Tidak ada yang ditutup-tutupin. Demikian. Terima kasih. Terakhir kami berikan kesempatan Pak Chandra dari pihak Bapas, Pak. Mungkin menguatkan dari Pak. Terima kasih Pak Humas dari Polda. Saya dari Bapas kelas 1 Palembang hanya menambahkan sedikit, karena yang berdiri di depan bapak-bapak adalah sudah menjalankan apa yang sudah diamanatkan oleh Undang-Undang SPPA nomor 11 tahun 2012. Di sini kriteria hukuman 12 sampai 17 tahun kurang sehari 18. Di pelaku anak dua kategori, yaitu di atas umur 14 dan di bawah umur 14. Sedangkan yang di atas umur 14 wajib ditahan dan wajib menjalankan pidana. Sedangkan umur di bawah 14 tahun ada 3, makanya dititip di sini itu tidak bisa ditahan dan tidak bisa dipidana, hanya diberikan tindakan. Nah, tindakan di sini berupa tindakan di LPKS, berupa perawatan di LPKS. Itu salah satu kalau seandainya putus di persidangan. Kalau PK Bapas menyarankan hukumannya tindakan. Jadi kalau tidak ditahan itu tidak benar. Tapi yang namanya di bawah umur 14 tahun tidak dimasukkan di dalam rutan maupun LP walaupun sudah putus sidang tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih para narasumber sekalian. Demikian rekan-rekan yang bisa kami sampaikan sore ini. Jadi poinnya adalah yang pertama, kita semua tentu berduka cita. Yang kedua, seperti yang dijelaskan oleh para narasumber tentang keberadaan mengapa tidak kemudian ditahan, kemudian bahwa semuanya mendasari pada aturan hukum yang berlaku. Kemudian yang keempat, poin terpenting adalah bahwa proses hukum terkait kasus ini tetap berlanjut oleh penyidik dari Satreskrim Polrestabes Palembang. Mohon doa dan dukungannya kepada kita semua untuk penyidik kita bisa segera menyelesaikan kasus ini dan
harapan kita semua tentunya kasus demikian tidak terulang lagi. Kita memiliki kewajiban untuk memberikan edukasi kepada masyarakat kita semua. Kita bersama-sama menjaga wilayah hukum Polda Sumatera Selatan agar tetap kondusif, kemudian terhindar dari kasus-kasus yang merugikan kita semua. Demikian rekan-rekan, terima kasih atas